Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya dengan kebaikan dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, justru yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari. Menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55 Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang.
di sore dan pagi, di petang dan pagi. Bil ashiyyi wal ibkar. Di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya, pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya seberapa jam lah. Ya, kalau masih belum terlalu lancar bacanya seberapa jam. Kalau sudah lancar 10 menit. Ya. 10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli lailah." Ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru, di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari, thalatha marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali, lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan syai'un, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Mau perampok, ya, mau hewan berbisa, ya, mau orang lagi mabok naik motor, ya, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Coba perhatikan betapa banyak orang yang hidupnya atau mengalami peristiwa yang enggak mengenakkan, istilah orang apes, ya, atau sedang sial. Ternyata apes dan sedang sialnya itu karena dia tidak membaca zikir ini. Ini kan enak sekali kita. Dalam 1 hari 24 jam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bacaan tadi. Hanya dengan, coba sekarang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa menit? Kurang dari semenit, bayangkan. Kurang dari semenit. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Maka rugi. Orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan itu rugi sekali. Ya, saya kan belum tahu. Makanya belajar biar tahu. Ya. Ini salah satu keuntungan di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Ada salah satu zikir yang biasa disilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar.
Sayyidu al-istighfar. Istighfar itu punya beberapa redaksi. Yang paling top, yang paling istimewa itu diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang paling istimewa. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bunyinya Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Perhatikan apa keistimewaannya. Man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang di harinya, di siang harinya dia membaca Sayyidul Istighfar tadi dalam keadaan dia meyakini isinya. Berarti usahakan baca zikir itu enggak cuma dibaca dengan lisan, tapi dipahami maknanya, diyakini kandungannya. Ya. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi di pagi harinya, kemudian dia meyakini isinya, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Kok dia mati sebelum masuk waktu sore? Jadi dia bacanya pagi ya, habis subuh. Kemudian dia mati sebelum asar. Sebelum asar itu berarti ya rentang waktu bisa jam 9, bisa jam 10, bisa zuhur. Pokoknya sebelum apa? Sebelum asar lah. Barang siapa yang sudah baca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dalam keadaan dia yakin isinya, kemudian dia mati sebelum masuk waktu asar, maka dia min ahlil jannah. Maka dia pasti masuk surga. Bayangkan. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperempat menit kita baca, mati masuk surga. Rugi orang yang sudah tahu enggak mengamalkan. Ya. Yang lebih rugi lagi orang belum tahu enggak mau belajar. Lebih rugi lagi. Ya. Terus kalau itu sore, matinya sore-sore. Nah, makanya di sore pun harus dibaca. Ya. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahlil jannah. Adapun siapa yang membaca di sore harinya, di sore hari. Tadi sore sore tadi kapan? Habis asar. Barang siapa yang membaca di sore harinya kemudian dia mati sebelum habis waktu malam. Sebelum habis waktu malam. Berarti sebelum subuh. Ya. Dia bacanya sore, matinya jam 8 malam. Atau matinya jam 10 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2 Pak, atau jam 2 dini hari, atau jam 3, atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh lah. Kok dia mati sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang santri, tidak layak untuk tidak mengamalkan. Ya. Dan ini akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak buku zikir pagi petang yang sudah bentuknya buku saku kayak gini, ya. Dan enggak harus antum itu beli yang seperti ini, cuman ini salah satu sampelnya. Buku saku kecil kayak gini. Sudah dibagi zikir waktu pagi ada, nanti zikir waktu petang ada, dan ini dilengkapi juga zikir habis salat fardu.
Ini dibawa kemana-mana setiap pagi, setiap sore, tinggal dimasukkan kemana? Saku. Ya. Jadi aja HP nih Pak sing digawe mung ndi. Ya. Ini ya enak, ya ringan, nggak memberatkan, tapi efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, nggak butuh waktu lama. Habis sholat maghrib, habis sholat apa? Asar. Setelah zikir ba'da sholat, ya setelah zikir ba'da sholat, nanti baru baca ini, selesai. Begitu pula habis subuh, setelah zikir, habis sholat, baca ini sampai selesai. Itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan habis ini kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Nggak wis mati. Jadi berhenti baca ini itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya belum berhenti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.